Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, tapi secara khususnya kita akan bahas tentang FOMC, atau kita mungkin bahasnya FOMC recap. Jadi apa saja yang terjadi di dalam FOMC kemarin yang kita sempat bahas juga. Saya sempat bahas 24 jam sebelum FOMC, dan sekarang FOMC sudah terjadi. Apa keputusan dari Federal Reserve khususnya untuk Bitcoin ya, karena kita lebih ke arah fokus di crypto. Jadi kita akan mau lihat secara FOMC ini bagaimana price action untuk Bitcoin juga ya, ataupun kripto-kripto lainnya. Kita akan coba update secara makro pun kripto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita bisa langsung masuk ke dalam pembahasan di mana market terjadi penurunan. Saya nggak bisa bilang dump karena yes, ini kita turun koreksi 2,98%, tapi bukan artinya kita istilahnya dump gitu ya. Bitcoin memang koreksi. Sekarang kita lihat koreksi ke area level turun 3,1%, sekarang berada di kisaran level area 27.300. Ethereum turun juga 3,8% gitu ya. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir, beberapa altcoin justru masih cukup performing ya. Ini kita lihat altcoin bisa dibilang nggak terlalu mengikuti Bitcoin. Beberapa seperti Litecoin justru dia strong movement, Aptos juga, ada Stacks, ada Mass Network, walaupun rata-rata masih ada koreksi juga ya. Kita lihat di sini XRP mulai pullback, Tron, Magic, Kava, Flow, Cardano ya, ada sedikit pullback juga yang mereka rasakan. Jadi mix untuk altcoin, tapi beberapa ada yang berbeda lah, menyimpang istilahnya gitu ya. Walaupun Bitcoin turun, dia masih cukup naik. Nah, secara fear and greed kita di level 57 areanya, masih di greed sebenarnya, belum ke fearful. Makanya kita bisa bilang bahwa market ini belum nggak dump, belum dump. Kalau belum dump berarti akan terjadi gitu ya. Apakah akan terjadi? Kita juga coba lihat ya skenario yang kita bahas di video ini. Nah, next up, keputusannya kalau teman-teman tanya bagaimana Federal Reserve menaikkan 25 basis point ya, 25 basis point. Kemarin kita sempat bahas di video terakhir di sini 24 jam sebelum FOMC. Ada dua kemungkinan, tiga sebenarnya, antara Fed cut rates ya, ataukah mereka nggak mau naikin suku bunga, atau mereka naikin suku bunga 25 basis point. Dan yang dipilih adalah 25 basis point ya. Secara reaksi market, mungkin kita bahas reaksi marketnya dulu gitu ya pada saat FOMC. Kita ke time frame 1 jam aja, jadi lebih clear ya per jamnya. Kita coba lihat. FOMC kan jam 1 ya. Kita lihat di sini memang ada fluktuasi ya. Biasanya ini mulai ada sedikit pump di sini jam 1, sempat testing ke area level 28.868 ya kalau teman-teman gunain Binance di sini. Lalu dari sini baru ada koreksi besar terjadi, mungkin dikarenakan Fed naikinnya 25 basis point gitu ya. Lalu ditambah dengan si Jerome Powell punya speech gitu ya. Speechnya dia kan juga kadang menentukan, dan memang nanti kita bahas speechnya Jerome Powell juga, bukan hanya keputusan dari suku bunga. Kita lihat jam 1:30 di sini further down lagi, penurunan lagi gitu ya. Dan sekarang dia mulai creeping back up lagi karena menemukan level support di area ini, di garis kuning ini bisa dibilang menemukan level support, dan ini mengalami kenaikan. That's it. Ini kita coba bahas dulu skenario yang terjadi kemarin. Nanti kita bahas price action berikutnya ya. Kita coba analisa itu di akhir video. Nah, kita bahas dulu. Nah, yang membuat bad news sebenarnya bukan karena 20 basis point-nya. Yes, 20 basis point-nya expected sebenarnya. 20 basis point kan kita lihat kemarin probability-nya hampir 80% itu 20 basis point gitu ya. Namun mungkin orang-orang lihat di sini Federal Jerome Powell ya says Fed officials don't see rate cut this year. Jadi dia nggak melihat bahwa interest rate ini bakal di-cut atau bakal diturunkan, istilahnya seperti itu. Dan ini mungkin membuat bad news dengan ada bank crisis dan lain-lain. Tapi dengan Fed naikin 20 basis point, secara nggak langsung dia lihat juga oke, ada bank crisis, tapi mungkin mereka lihat ya tetap mungkin ekonomi masih bisa bertahan lah, istilahnya seperti itu. Masih tetap tegas, dan mereka masih emphasize di dalam inflasi. Dari sini kita lihat dulu dari Andrew Lockenow ya, dia cukup menyimpulkan. Jadi saya menggunakan dia. The Fed just raised interest rate to a 16-year high, 16 tahun paling tinggi. Ya, ini dari 2006, 2011, 2016, 2021. Ya, intinya ini paling tinggi lah. Kita sudah kembali lagi ke zona 4,75% sampai 5%. Ya, cukup tinggi ya, karena ini di Amerika. Jadi teman-teman mungkin harus bandingkan ya Amerika sama Indo berbeda gitu. Setiap negara pasti ada suku bunga masing-masing ya. Ini di Amerika.
Jerome Powell says more rate increase may be appropriate. Justru dia masih lihat mungkin masih bisa naik lagi malah secara rate increase-nya. Tapi mereka nggak lihat FOMC doesn't see any rate cuts this year. Dengan seperti itu, artinya interest rate kemungkinan besar ke depannya di tahun 2023 ini makin naik. Jadi secara performa untuk aset beresiko, saham maupun Bitcoin sebenarnya nggak terlalu bagus. Makanya kita reaksi dari market sendiri adalah dump, ya, penurunan. Walaupun dumpnya bukan dump parah sih. Kalau menurut saya ini ya kita turun 7% gitu ya. Atau memang kita lihat fluktuasi sebelum FOMC dari sini ya turun 4,7%. Nggak terlalu besar, masih tergolong normal untuk kripto gitu ya. Lalu di sini dia bahas beberapa lagi. Ini grafiknya kalau teman-teman, ini grafik interest rate-nya. Dia membahas efeknya. A, this will slow economic activity, pastinya gitu ya, memperlambat ya. It increase rates for credit cards, adjustable rate mortgage and other loans. Jadi ya kalau misalnya utang, credit card dan lain-lain, karena kalau di Amerika itu banyak yang masyarakatnya menggunakan credit card, dan kalau nggak bayar credit card kan kena rates gitu yang lebih tinggi lagi. Jadi ini harusnya memperlambat gitu ya, dengan adanya kenaikan suku bunga memperlambat activity ekonomi. Lalu dia bilang juga instability in the banking sector saat ini gitu ya, banking sector kan nggak stabil ya, will lead to tighter credit condition for households and business. Jadi bakal lebih susah sebenarnya untuk mendapatkan loan, mendapatkan pinjaman untuk bisnis maupun household, dan ini bakal efek lagi ekonomi activity yang kemungkinan besar pastinya akan diperlambat gitu ya, memperlambat ekonomi. Lalu dia bahas juga dengan collapse Silicon Valley dan Signature Bank yang terjadi minggu lalu kalau tidak salah gitu ya, will lead to conservative lending by mid-size and small banks. Ini sama ya, intinya sebenarnya kalau dari kenaikan suku bunga ini gitu ya, ekonomi harusnya lebih memperlambat, inflasi harusnya mengalami penurunan. Tapi ada concern, kalau terlalu besar ya, slowdown di dalam lending ini bakal bisa membuat ekonomi ke dalam resesi, karena kan ekonomi diperlambat. Jadi ini Fed ini harus maintain, yes diperlambat tapi nggak boleh sampai resesi. Itu yang mungkin cukup susah gitu ya untuk the Fed. Tapi kita akan lihat dalam beberapa bulan ke depan apakah polisinya dia benar-benar bisa terjadi atau tidak. Lalu di sini juga Fed's Powell speech summary, kesimpulannya 25 basis point rate hike, kenaikan 25 basis point. Lalu dia lihat soft landing as a possibility, mungkin masih bisa soft landing tapi dia bilang possibility aja gitu ya, karena kalau lihat dari saat ini sebenarnya lebih kalah hard landing, banyak banking yang terkena efek gitu ya. Lalu dia bahas juga the Fed will protect deposit using the tools they have. Kalau buka tabungan di Amerika biasanya itu ada dapat insurance atau dapat deposit gitu ya, bahwa make sure bahwa uang mereka safe gitu. Karena apa? Karena sekarang banyak masyarakat di Amerika ini concern dengan banyaknya krisis bank yang terjadi. Namun walaupun seperti ini, Federal Reserve bilang seperti ini, tetap harus diconcernin juga. Kenapa? Karena di sini ada data juga ya. FDIC, apa itu FDIC? FDIC adalah the Federal Deposit Insurance Corporation. Ini dia bakal insure public confidence lah untuk masyarakat, safety-nya, bahwa kalau misalnya mereka taruh tabung di bank aman duit mereka ya. Nih di sini teman-teman bisa lihat ya. Mereka cuma punya reserve 128 miliar dolar ya, 128 billion in reserve. Tapi the total US bank deposits itu ada 19,5 triliun dolar. Jadi sebenarnya ini sama sekali nggak bisa cover depositnya semua US bank gitu. Ya mungkin kalau untuk beberapa bank kecil masih bisa di cover gitu ya. Tapi kalau semua bank tiba-tiba collapse dan lain-lain, ini pasti banyak yang terdampak gitu. Lalu di sini nomor 5 yang warna merah, ini cukup penting. The Fed thinks that credit tightening, ya ini yang terjadi kan, will occur as a result of the banking crisis. Karena adanya banking crisis ya pasti kredit lebih diketatin gitu ya. Nah tapi mereka nggak tahu how much, seberapa besar efeknya. Nah lalu mereka lihat ini, they may not have to raise rates as much. Ya ini mungkin good newsnya gitu ya, good news. Tapi ya kalau misalnya ada banking crisis juga nggak good news, bener gitu kan. They may not have raise rate as much, tapi mereka ini bakal will take into account when deliberating. Jadi ini untuk kedepannya mereka akan lihat efek dari credit tightening sendiri gitu ya. Lalu ada consider pausing rates juga. Next up kita lihat juga di sini Coinbase, ya ini juga baru. SEC send Coinbase was notice. Jadi mungkin ada Coinbase mulai ada kasus dengan SEC. Kita lihat klarifikasinya juga, tapi ini bisa teman-teman perhatikan ya. Sebelum itu
hari ini juga ada Arbitrum airdrop ya. Jadi kalau teman-teman yang prepare Arbitrum airdrop, ini the biggest airdrop ya untuk crypto. Jadi mungkin banyak teman-teman yang juga ada Arbitrum, ataupun yang nggak ada, ini bisa participate ya. Kita bisa lihat dari sini, Arbitrum daily transactions hit a new all-time high kemarin ya. Mungkin karena airdropnya banyak orang yang transaksi gitu ya. Ini kalau dibandingkan dengan Ethereum mainnet jauh ya, nggak jauh sih, tapi kita Ethereum 1,080 ribu juta ya 1,08 juta transaction, sedangkan Arbitrum ini 1,3 juta, jadi lebih besar daripada Ethereum. Nah, di sini Bybit ya, kalau teman-teman lihat Bybit ini lagi ada event ya. Ini untuk teman-teman yang mau deposit Arbitrum ya mungkin dari walletnya Arbitrum bisa dimasukkan ke Bybit gitu. Kalau misalnya teman-teman mau tradingkan, bisa deposit, bisa trade, ataupun bisa di stake Arbitrum ya. Plus dapat hadiah gitu. Makanya di sini saya akan share juga gitu ya. Here ada trading pairs ini untuk Bybit ya. Ada spot, ARB USDT, ARB USDC, ada derivatifnya dan lain-lainnya. Ya, saya rasa biasanya kalau airdrop seperti ini akan besar karena akan cukup hype juga Arbitrum ini. Tapi harus hati-hati gitu ya, apalagi kalau teman-teman yang mau trading. Nah, spot listing time ini sekarang deposit teman-teman now open ya, tapi belum bisa ditradingkan. Listingnya itu adalah 23 Maret ya, hari ini 1 PM UTC. 1 PM UTC itu jam 8 malam ya, jam 8 malam. Jadi teman-teman bisa make sure jam 8 malam ini kalau teman-teman ada Arbitrum, ada event ya. Nah, ini saya akan share eventnya. Periodnya dari 23 Maret hari ini sampai 31 Maret ya. Yang pertama adalah kalau teman-teman deposit 250 Arbitrum, harusnya kalau teman-teman dapat airdrop harusnya lebih dari 250 gitu ya. Deposit 250 Arbitrum bakal dapat 25 USDT. Ya, di dalam 50.000 USDT price poolnya dia. Tapi harus deposit sekarang ya, harus cepat-cepat karena first come first serve gitu ya. Lalu ada launch pool. Ini kalau teman-teman mau stake gitu ya, stake Arbitrum dan dapat Arbitrum lagi 150.000 Arbitrum. Lalu ada GMX USD eksklusif kalau teman-teman menggunakan GMX, maupun juga ada spot grid bot kalau teman-teman trading spot grid botnya di Bybit. Jadi ini teman-teman bisa manfaatin. Saya akan share ini di deskripsi kalau teman-teman mau baca lebih lanjut lagi. Kalau belum ada akun Bybit pun bisa daftar akun Bybit juga gitu ya. Nanti ada di deskripsi yang saya akan share juga. Nah, jadi intinya ini ada Arbitrum. Nanti kita mungkin bahas satu video khusus Arbitrum, tapi saya akan bahas dulu price action dari Bitcoin aja dulu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kalau saya dilihat dari reaksi market, ini kita lihat di time frame 4 jam ya. Ya, kita bisa lihat dari sini ini hit exponential moving average 50-nya ya sebagai support. Jadi kalau kita mau short di sini pun menurut saya agak serem. Belum ada konfirmasi yang menunjukkan bahwa yes, kita akan going down lebih bawah lagi. Walaupun kalau kita secara time frame 4 jam ini bisa dikonsider sebagai resistensi ya. Nah, ini area yang saya baru buat 2 jam. Kita lihat di sini ini area berapa? Kisaran area 2700 472 sampai 27500. Di sini saya akan label ya di area ini. Ini bisa dijadikan mungkin resistance, dan ini mungkin possibly ada rejection juga. Kenapa? Karena di sini ada exponential moving average 50-nya atau exponential moving average 20-nya. Let's say dia crossing di sini, ini bakal menjadi resistance ya. Let's say ini Bitcoin naik ke atas kalau teman-teman menggunakan ini. Nah, ini kita lihat dari sini mungkin Bitcoin naik ke atas di sini akan ada rejection di exponential moving average 20 ataupun 50, dan mungkin ini bisa send it back down lagi. Ini possible entry short scenario gitu. Kenapa? Karena ya cenderung lebih short karena market lagi nggak gitu positif dengan adanya hasil FOMC. Sebenarnya seperti itu ya. Dan hit target kita sudah hit sebenarnya. Bitcoin ke level 28.000 ya, hampir pas sih sebenarnya 28.800-an. Nah, ini skenario juga. Lalu saya lihat kalau misalnya ternyata Bitcoin masih kuat, possibly sebenarnya dia testing weekly open, dan ini lebih ada konfirmasi. Kalau misalnya Bitcoin testing kembali ke area weekly open di sini ya. Weekly open ini apa? Weekly open adalah candle open pada saat time frame weekly. Kalau teman-teman lihat di sini, nah ini kan mingguannya ya, opennya tuh di sini gitu ya. Jadi ini saya label weekly open, grafik weekly opennya dia. Nah, sekarang kita lihat ke time frame 2 jam. Jadi ini kita lihat dari higher time frame yang besar ke time frame yang kecil. Jadi kita lihat oke, ini adalah weekly opennya dia. Jadi possible juga adalah skenario dia naik dulu gitu ya, show some strength, mungkin testing ke area weekly open di sini. Baru dari sini possible short scenario dengan mungkin kalau teman-teman short di sini ya stop loss di area all time high-nya dia gitu ya. Dan ini mungkin
possible juga. Kenapa? Karena saya lihat juga ya orang saat ini dengan adanya FOMC yang gak gitu bagus, cenderung lebih short gitu ya. Jadi ini bisa menjadi possibility ya untuk teman-teman semua. Jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto dari saya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, dan semoga FOMC recap ini juga membantu untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi thank you so much for watching and see you in the next video. Bye bye.